Namaku Kartika. Aku adalah seorang karyawati berusia 25 tahun yang baru saja mendapatkan promosi sebagai senior staf administrasi di sebuah perusahaan logistik di pinggiran Jakarta. Di usiaku yang baru menginjak seperempat abad, ambisiku untuk hidup mandiri begitu besar. Selama ini aku terjepit di kamar kos yang pengap, berbagi dapur dengan belasan orang lainnya. Keinginanku sederhana, sebuah rumah kecil yang tenang, di mana aku bisa pulang kerja dan menikmati privasi. Hingga aku menemukan iklan itu, sebuah kontrakan di pemukiman tua, yang harganya benar-benar tidak masuk akal. Pak Danu, pemiliknya, hanya meminta 8 juta per tahun untuk sebuah rumah yang luasnya hampir 3 kali lipat kos-kosanku. Sebagai wanita yang terbiasa berhitung secara logis, aku memang sempat curiga. Akan tetapi, keinginan untuk segera pindah mengalahkan akal sehatku. Hari pertama kepindahanku, aku merasa sangat beruntung. Rumah itu memiliki langit-langit yang tinggi, membuat udara terasa sejuk meskipun di luar matahari sedang terik-teriknya. Aku menatap perabotan satu persatu. Sebagai wanita, aku cukup apik dalam mendekorasi. Aku memasang lampu-lampu estetik di ruang tamu dan meletakkan beberapa tanaman indoor di sudut ruangan untuk menghilangkan kesan kusam dari cat putih yang sudah menua. Namun, kejanggalan mulai merayap saat malam tiba. Sebagai perempuan yang tinggal sendirian, aku sangat peka terhadap suara. Rumah ini terlalu sunyi. Begitu pintu depanku kunci, suasana di dalam berubah menjadi kedap secara tidak alami. Suara kendaraan yang berlalu lalang di jalan depan seolah-olah diredam oleh dinding-dinding rumah ini. Lorong menuju area belakang adalah bagian yang paling tidak kusukai. Lorong itu memisahkan kamar utamaku dengan dapur dan kamar mandi. Di sana, suhu udara selalu terasa 5 derajat lebih dingin. Setiap kali aku melewatinya untuk mengambil minum ke dapur, bulu kuduk di lenganku selalu berdiri. Mungkin karena ventilasinya terlalu banyak, jadi anginnya kencang. Bisikku pada diri sendiri, mencoba menenangkan debar jantung yang mulai tidak beraturan. Gangguan pertama yang benar-benar membuatku terjaga terjadi pada minggu kedua. Malam itu aku pulang larut malam setelah lembur di kantor. Perutku lapar, jadi aku memutuskan untuk memasak mie instan di dapur. Dapur itu adalah area paling luas di rumah ini, dengan meja beton permanen dan ubin keramik putih yang sudah retak-retak di sana-sini. Saat aku sedang menunggu air mendidih, aku mencium aroma bunga melati yang sangat menyengat. Awalnya aku pikir itu bau dari pengharum ruangan yang baru kupasang, tapi aroma ini berbeda. Ini adalah bau melati segar yang dicampur dengan aroma daging yang busuk. Srek, srek. Aku menoleh ke arah meja beton. Di sana, di sudut gelap dekat tempat pencucian piring, aku melihat sekelebat bayangan putih. Aku menyipitkan mata, mencoba memperjelas penglihatan di bawah lampu dapur yang kekuningan. Jantungku seolah merosot ke lambung saat aku melihat gumpalan rambut hitam yang sangat panjang menjuntai dari atas lemari gantung. Rambut itu tidak diam. Ia menggeliat seperti ribuan cacing hitam. Perlahan, rambut itu terangkat, menampakkan sesosok wanita yang berjongkok di atas meja dapur. Wajahnya pucat pasi. Namun yang paling mengerikan adalah matanya. Tidak ada bola mata di sana. Hanya lubang hitam yang terus mengeluarkan cairan kental seperti aspal. Ia mengenakan kain putih yang sangat kotor, penuh bercak coklat kering. Ia menatapku, atau lebih tepatnya, mengarahkan lubang matanya ke arahku. Mulutnya yang hancur bergerak-gerak, mengeluarkan suara tawa yang lirih, namun menyayat hati.
Lapar, Kartika, lapar. Aku menjerit, melepaskan panci di tanganku hingga air panas menyiram kakiku. Tapi rasa sakit itu tidak terasa sebanding dengan teror yang kulihat. Makhluk itu merayap di dinding dapur dengan gerakan patah-patah yang mustahil dilakukan manusia, lalu menghilang menembus pintu belakang. Lampu dapur berkedip hebat, lalu meledak, meninggalkanku dalam kegelapan total. Aku berlari menembus lorong dingin itu, masuk ke kamar, dan mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhku gemetar hebat, sebagai wanita mandiri yang selalu merasa berani. Malam itu aku merasa sangat kecil dan tak berdaya. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap skeptis. Mungkin aku terlalu lelah, pikirku. Namun bekas luka bakar ringan di kakiku akibat air panas tadi malam adalah bukti bahwa kejadian itu bukan sekedar halusinasi. Saat aku melihat ke arah dapur untuk memastikan kekacauan semalam yang aku lihat itu adalah nyata, di mana bohlam lampu dapur meledak. Pada nyatanya saat pagi hari aku lihat, sama sekali tidak ada pecahan kaca di lantai. Bahkan panci yang berisi air panas tergeletak rapi di atas meja racik. Namun rasa sakit di kakiku akibat tersiram air panas malam tadi masih begitu terasa. Malam berikutnya, teror berpindah ke kamar mandi tengah. Aku sedang mandi sore, mencoba membersihkan diri dari kepenatan kantor. Tiba-tiba, suara air yang keluar dari shower berubah warnanya menjadi merah kecoklatan. Bau anyir darah seketika memenuhi ruangan sempit itu. Aku segera mematikan air, namun suara air yang mengalir deras justru terdengar dari bak mandi di sampingku. Padahal kerannya tertutup. Sesosok wanita lain bermanifestasi di depanku. Ia bergelantungan, terbalik dari langit-langit kamar mandi. Rahang bawahnya copot, menggantung hanya oles rambut daging. Rambutnya yang basah kuyup meneteskan darah ke atas kepalaku. Wah! Aku berteriak histeris, mencoba membuka pintu kamar mandi yang mendadak macet. Makhluk itu terjatuh ke lantai dengan bunyi yang berat, lalu merangkak ke arahku dengan posisi tubuh terbalik. Tangan dan kakinya menekuk ke belakang, menciptakan pemandangan horor yang akan menghantuiku seumur hidup. Ia merintih, suaranya seperti orang yang sedang tenggelam. Tolong, dingin kepalaku. Aku berhasil mendobrak pintu dan lari ke kamar utama, satu-satunya tempat yang kupikir aman. Aku mengunci diri di kamar utama. Kamar ini adalah ruangan terbesar tempat aku tidur setiap malam. Namun, rasa aman itu hanya ilusi. Suhu di kamar ini mendadak anjlok. Di cermin meja riasku, aku melihat pantulan diriku yang sedang ketakutan. Namun di dalam cermin itu, aku tidak sendirian. Duduk di pinggiran tempat tidurku, sosok kuntilanak ketiga sedang memperhatikanku. Ia tampak lebih tua dari dua sosok sebelumnya. Rambutnya beruban dan matanya putih seluruhnya. Ia adalah wanita yang konon meninggal karena serangan jantung di kamar ini setelah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ia merangkak naik ke atas ranjangku. Kuku-kukunya yang hitam dan panjang mencakar spray putihku. Siapa kalian? Apa mau kalian dariku? Aku berteriak sambil menangis sesenggukan. Sosok itu mendekatkan wajahnya yang penuh kerutan ke telingaku. Nafasnya berbau tanah kuburan. Ia tidak menjawab, melainkan mulai menyanyikan sebuah kidung kematian yang membuat kepalaku pening dan mataku berat. Kartika, jangan pergi, temani kami. Pintu kamarku yang diganjal lemari mulai bergetar hebat. Dari bawah pintu merayap masuk dua sosok kuntilanak lainnya dari dapur dan kamar mandi. Ketiganya kini mengepungku di dalam kamar utama yang sempit itu. Kuntilanak dapur merayap di langit-langit tepat di atas kepalaku, sementara kuntilanak kamar mandi berdiri di pojok ruangan dengan rahangnya yang menggantung. Kuntilanak tua itu mulai menjulurkan tangannya yang keriput. Kuku hitamnya mulai merobek kulit lenganku. Rasa perih yang nyata membakar sarafku. Tepat saat aku merasa nyawaku akan dicabut,
Suara azan subuh berkumandang dari jauh. Ketika makhluk itu menjerit bersamaan, suara lengkingan yang seolah memecahkan kaca jendela kamarku. Mereka lenyap menjadi asap hitam yang pekat, meninggalkan bau belerang yang menyesakkan. Malam itu, aroma sate ayam dan gulai kambing sisa acara syukuran masih tercium di udara. Namun kali ini bau tersebut terasa jauh lebih normal dibandingkan bau anyir yang menghantuiku sebelumnya. Aku, Kartika, duduk di ruang tamu bersama dua teman kantorku, Dinda dan Septi. Di sudut ruangan, bekas air suci yang dipercikkan oleh Pak Ustadz saat memimpin doa tadi sore masih menyisakan kelembapan di lantai tegel. Aku merasa jauh lebih tenang. Pikirku, mungkin benar kata orang tua. Rumah tua yang lama kosong memang harus diisi dengan ayat-ayat suci dan doa agar penghuninya, siapapun mereka, tahu bahwa ada manusia yang kini menempati ruang tersebut dengan niat baik. Kar, sumpah ya, rumah lo ini adem banget. Beda sama kosan gue yang berisik suara knalpot, ujar Dinda sambil menyandarkan punggungnya di bantal sofa. Septi mengangguk setuju. Matanya terpejam menikmati hembusan angin dari kipas angin berdiri. Iya, suasananya tenang banget. Aku ngerasa rileks di sini. Jarak ke kantor juga cuma 10 menit kan. Boleh ndak sih kita numpang nginep semalam ini? Malas banget rasanya balik ke hiruk-pikuk kota malam-malam gini. Aku hampir saja melompat kegirangan mendengarnya. Boleh banget. Malah gue seneng banget kalau kalian mau nemenin. Kamar di sini kan banyak. Pilih aja mau yang mana. Malam itu untuk pertama kalinya sejak aku pindah, aku bisa tidur tanpa mengunci pintu kamar utama dari dalam dengan perasaan was-was. Keberadaan Dinda dan Septi di kamar sebelah memberikan rasa aman yang luar biasa. Sepanjang malam, aku tidak mendengar suara gesekan rambut di dapur. Tidak ada rintihan di kamar mandi, dan tidak ada kidung kematian yang menggema di telingaku. Semuanya senyap, akan tetapi senyap yang ini terasa wajar. Keesokan paginya, kami berangkat ke kantor bersama-sama dengan perasaan segar. Dinda dan Septi tampak sangat puas dengan kualitas tidur mereka. Keberhasilan acara syukuran kemarin membuatku yakin bahwa teror 3 kuntilanak itu mungkin hanyalah bentuk salam kenal yang salah dari mereka. Dan kini setelah didoakan, mereka telah pergi atau setidaknya tenang. Kar, serius deh. Kita kepikiran buat nginep seminggu di tempatmu, boleh ndak? Kita patungan wes buat uang makan dan listrik. Enak banget di sono. Fokus kerja jadi nambah karena suasananya tenang, tanya Septi saat kami makan siang di kantin kantor. Aku tersenyum lebar. Nggak usah patungan. Kalian mau nemenin gue aja udah lebih dari cukup. Maka dimulailah minggu yang paling tenang di kontrakan Jalan Melati itu. Hari pertama, kedua, hingga hari keempat, sama sekali tidak ada gangguan. Tidak ada barang yang berpindah di dapur. Kamar mandi tetap kering dan bersih. Bahkan sosok kuntilanak tua di kamar utama seolah lenyap di telan bumi. Akan tetapi, di balik kenyamanan itu, ada sesuatu yang mulai berubah pada Dinda dan Septi. Sesuatu yang awalnya tidak kusadari, karena aku terlalu bahagia memiliki teman di rumah itu. Pada hari kelima, aku menyadari bahwa Dinda mulai sering menghabiskan waktu berjam-jam di dapur. Ia tidak memasak, ia hanya duduk di meja beton dapur, menatap kosong ke arah pintu belakang yang menuju area jemuran. Rambutnya yang biasanya diikat rapi, kini sering ia gerai hingga menutupi wajahnya. Din, lu lagi apa di situ? Tanyaku saat mendapatinya duduk di kegelapan dapur tanpa menyalakan lampu. Dinda menoleh pelan, gerakannya patah-patah. Enggak apa-apa, Kar. Di sini dingin, enak. Gue suka baunya. Bau apa? Bau masakan? Tanyaku bingung. Bau melati, jawabnya pendek dengan suara yang sedikit lebih serak dari biasanya.
Sementara itu, Septi menjadi sangat terobsesi dengan kamar mandi tengah. Ia bisa mandi hingga 3 kali dalam semalam. Suara air yang mengalir dari bak mandi sering terdengar hingga larut malam. Saat Septi keluar dari kamar mandi, kulitnya tampak sangat pucat, hampir membiru karena terlalu lama terkena air. Dan ia sering menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Malam ke-6, suasana adem dalam tanda kutip yang mereka puji-puji mulai terasa berbeda bagiku. Itu bukan lagi adem yang menyejukkan, melainkan dingin yang menusuk tulang. Dingin yang sama dengan malam saat aku pertama kali melihat mereka. Aku terbangun tengah malam karena ingin ke toilet. Saat melewati ruang tengah, aku melihat Dinda dan Septi berdiri di tengah ruangan. Mereka tidak saling bicara. Mereka hanya berdiri mematung, menatap ke arah kamar utamaku. "Din, Sep, kalian kenapa berdiri di situ?" tanyaku dengan jantung yang mulai berdebar kencang. Mereka berdua menoleh secara bersamaan. Dalam keremangan cahaya lampu jalan yang masuk lewat ventilasi, aku melihat pemandangan yang membuat bulu kuduku berdiri. Mata mereka tampak sangat cekung, dengan lingkaran hitam yang tebal di bawahnya. "Kartika," Septi memanggil namaku. Suaranya tidak lagi seperti Septi. Ada nada melengking yang sangat halus di balik suaranya. "Rumah ini memang sangat nyaman. Kami mengerti kenapa mereka tidak mau pergi." "Siapa yang gak mau pergi? Ustadz kemarin kan udah doain rumah ini," kataku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Dinda tiba-tiba tertawa kecil. Suara tawa itu adalah suara kuntilanak dapur yang pertama kali kulihat. Duh, merinding aku. Bismillah, lanjut lagi. "Doa itu hanya membuat mereka tenang sebentar, Kartika," ujar Dinda sambil mulai menyisir rambutnya yang panjang dengan jari-jarinya yang tampak semakin kurus. "Tapi mereka butuh teman. Mereka butuh wadah yang baru." Aku mundur perlahan. Niatku ke toilet hilang seketika. Kalian jangan bercanda ya, gak lucu." Septi melangkah mendekatiku. Rahang bawahnya tampak sedikit kaku saat ia berbicara. "Kita tidak bercanda. Kita cuma mau tinggal di sini selamanya, bertiga sama kamu." Saat itu aku baru menyadari kesalahan fatal yang kubuat. Mengundang orang lain ke rumah ini bukan mengusir gangguan, melainkan memberikan umpan baru bagi entitas yang ada di sini. Syukuran itu tidak mengusir mereka, hanya menyembunyikan keberadaan mereka di dalam tubuh teman-temanku yang sedang dalam keadaan rileks dan terbuka. Malam itu, malam terakhir dari 1 minggu rencana mereka menginap. Keadaan menjadi sangat mencekam. Aku mengunci diri di kamar utama. Namun saat aku tertidur dalam mimpiku, aku bisa mendengar suara dari luar. Di dapur, aku mendengar suara piring pecah dan tawa melingking. Dinda. Saya gak mau praktekin ketawanya, nanti merinding lagi saya. Ya, di kamar mandi, Dinda, suara air meluap dan rintihan Septi terdengar terus menerus. Dan di dalam kamarku sendiri, di sudut ruangan tempat sosok kunti tua itu dulu berada, aku melihat bayangan Dinda dan Septi mulai menyatu dengan kegelapan dinding. Mereka tidak lagi tampak seperti teman kantorku. Dinda merangkak di langit-langit dengan posisi laba-laba, persis seperti kunti dapur. Septi berdiri di pojok kamar dengan rambut basah yang meneteskan cairan merah ke lantai, persis seperti kunti kamar mandi. "Kartika, ayo bergabung." Suara mereka terdengar serempak, menggema dari setiap sudut kamar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku menyadari bahwa kedamaian 1 minggu ini adalah cara mereka untuk membuatku lengah. Mereka menunggu sampai teman-temanku benar-benar merasa nyaman agar mereka bisa merasuki dan menguasai raga mereka sepenuhnya. Pintu kamar utama yang tadinya kukunci mulai bergetar. Bukan karena didorong dari luar, tapi karena pondasi rumah ini sendiri yang seolah mulai bergerak. Aku melihat ke bawah tempat tidur dan di sana, tegel yang kusempurnakan dengan semen setelah pindahan mulai retak kembali. Dari retakan itu muncul gumpalan rambut yang sangat besar
mencoba melilit kakiku. Aku tersentak bangun dengan nafas yang memburu. Keringat dingin membasahi sprei dan jantungku berdegup kencang seolah-olah baru saja berlari maraton. Aku segera melihat ke sekeliling kamar utama. Lemari masih di tempatnya, lantai tegel bersih tanpa retakan, dan tidak ada sosok yang merangkak di langit-langit. Cuma mimpi. Syukurlah, gumamku sambil mengusap wajah yang terasa kaku. Pagi itu adalah hari Sabtu, hari terakhir di minggu kerja yang melelahkan. Dari luar kamar, aku mendengar suara denting sendok dan tawa kecil. Aku keluar dan mendapati Dinda serta Septi sudah rapi dengan seragam kantor mereka, sedang menikmati roti bakar di meja makan. Tidak ada mata cekung, tidak ada aura gelap. Mereka tampak seperti teman-temanku yang biasa. "Pagi, Kar. Tidur lu nyenyak banget ya?" Dipanggil-panggil kagak bangun. Sapa Dinda ceria sambil mengunyah rotinya. Septi menimpali. "Iya, edan sih. Edan rumahmu. Aku ndak pernah bangun seger kayak gini di kosan. Berasa dapat energi baru setiap melek." Aku hanya tersenyum getir, mencoba membuang sisa-sisa mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Sesampainya di kantor, keadaan mulai terasa sedikit bergeser. Hari Sabtu ini beban kerja administrasi logistik meningkat tajam karena banyak pengiriman barang akhir pekan yang harus diverifikasi. Kami bertiga tenggelam dalam tumpukan berkas dan data di layar komputer. Sekitar jam 2 siang, aku memperhatikan Dinda. Wajahnya yang pagi tadi cerah, kini tampak sangat pucat. Ia beberapa kali memijat tengkuknya dan menyandarkan kepala di atas meja. "Din, lu gak apa-apa?" tanyaku cemas. "Gak tahu, Kar. Badan gue lemes banget. Kayak semua tenaga gue disedot keluar. Mungkin karena kerjaan lagi numpuk kali ya," jawabnya dengan suara yang terdengar parau. Tak jauh dari situ, Septi juga tampak serupa. Ia terus-menerus menguap. Padahal ia mengaku tidur sangat nyenyak di kontrakanku. Aku tahu, secara medis mungkin ini hanya kelelahan biasa akibat beban kerja. Tapi di sudut hatiku yang terdalam, aku teringat mimpi semalam. Aku takut lemasnya mereka adalah tanda bahwa energi vital mereka sedang perlahan dikikis oleh sesuatu dalam tanda kutip yang menghuni rumah itu. Bahwa rasa nyaman yang mereka rasakan sebenarnya adalah cara rumah itu menjerat mangsanya. Ketika jam istirahat sore, Dinda dan Septi menghampiriku di pantry. Mereka saling berpandangan sebelum akhirnya Dinda berbicara. "Kar, kita udah diskusi. Gue sama Septi pengen pindah permanen ke kontrakan lu. Kita patungan sewa dia, atau gimana baiknya?" "Serius, Kar, kita ngerasa cocok banget sama rumah itu. Lu kagak keberatan kan kalau kita gabung buat setahun ke depan?" Aku tertekun, pikiranku berkecamuk. Di satu sisi aku butuh mereka. Biaya kontrakanku sudah kubayar lunas untuk 1 tahun dan Pak Danu sudah menegaskan uang itu tidak bisa kembali. Jika aku tinggal sendiri, aku takut akan menjadi gila karena teror kuntilanak itu. Tapi di sisi lain, apakah aku sedang menjerumuskan teman-temanku ke dalam bahaya? "Gimana, Kar? Boleh ndak? Boleh ya?" desak Septi dengan mata yang tampak sangat berharap. Melihat wajah mereka yang terlihat tulus dan menimbang kenyataan bahwa aku memang tidak bisa pindah dalam waktu dekat, aku akhirnya mengangguk. "Ya udah boleh, besok kita angkut barang-barang kalian." "Yes, makasih ya, Kar." Mereka bersorak pelan, meskipun wajah mereka masih tampak sangat lelah. Beberapa hari setelah Dinda dan Septi resmi pindah, suasana rumah terasa lebih hidup. Akan tetapi, kedamaian itu pecah pada suatu malam Selasa. Sekitar pukul 2 dini hari. Aku sedang tertidur lelap ketika kurasakan seseorang menggunjang bahuku dengan keras. Aku membuka mata dan melihat Septi berdiri di samping tempat tidurku. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Jarinya menunjuk ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. "Kar, bangun, Kar. Dinda, Kar," bisiknya gemetar. "Dinda kenapa, Sep?" tanyaku sambil berusaha mengumpulkan kesadaran.
Dia sendiri di ruang tengah, Kar. Aku takut banget. Septi menarik tanganku. Kami berjalan berjinjit menuju ruang tengah. Cahaya lampu dari jalan masuk samar-samar melalui ventilasi, memberikan penerangan remang-remang. Di sana, Dinda sedang berdiri membelakangi kami, tepat di depan lorong yang menuju ke dapur. Dinda tidak bergerak. Ia berdiri kaku dengan rambut panjangnya yang terurai menutupi punggung. Namun yang membuat bulu kuduku berdiri adalah suara yang keluar dari mulutnya, bukan suara bicara, tapi suara gesekan halus yang terdengar seperti srek srek, persis seperti suara rambut yang diseret di atas lantai. Dinda kemudian mulai menggerakkan kepalanya secara perlahan ke kiri dan ke kanan dengan sudut yang tidak wajar, seolah lehernya tidak memiliki tulang. Tangannya terangkat ke depan. Jemarinya bergerak-gerak seolah sedang memetik sesuatu yang tak kasat mata di udara. Dinda, panggil Septi dengan suara bergetar. Dinda tidak menoleh. Ia justru mulai berjalan menuju dapur dengan langkah yang sangat ringan, seolah kakinya tidak benar-benar menyentuh lantai. Gerakannya patah-patah, persis seperti bayangan kuntilanak yang kulihat dalam mimpi dan gangguan-gangguan sebelumnya. Septi mencengkram lenganku erat. Kar, dia kenapa? Dia ngiko ya? Atau dia kerasukan? Aku menelan ludah. Aku melihat aura gelap yang menyelimuti punggung Dinda. Bayangan putih samar yang seolah menempel di tubuhnya. Tapi aku tidak ingin membuat Septi panik dan meninggalkan rumah ini yang justru akan membuat keadaan semakin kacau. Mungkin dia cuma sleepwalking, Sep. Efek kecapean kerjaan kantor yang kemarin numpuk. Dia kan lagi stres berat, ujarku berbohong, mencoba menenangkan Septi, meskipun tanganku sendiri dingin seperti es. Tapi gerakannya aneh banget, Kar. Udah biarin aja, Sep. Biasanya kalau orang lindur, jangan dibangunin tiba-tiba, bahaya buat jantungnya. Yuk, kita balik ke kamar. Besok pagi kita tanya dia baik-baik, ajakku sambil menarik Septi kembali ke kamar utama. Septi menurut, meskipun ia terus menoleh ke belakang dengan wajah penuh keraguan. Di dalam kamar, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku tahu itu bukan sekedar mengikau. Dinda sedang mulai disinkronkan dengan penghuni dapur. Keesokan paginya, Dinda bangun seperti biasa. Ia tidak ingat sama sekali kejadian semalam. Saat sarapan, ia justru mengeluh bahwa lehernya terasa sangat kaku dan pegal, seolah-olah baru saja membawa beban berat di pundaknya. Aduh, leher gue sakit banget. Kayaknya salah bantal deh, keluhnya sambil mencoba memutar lehernya. Septi menatapku dengan tatapan penuh arti, seolah ingin aku bicara soal kejadian semalam. Tapi aku hanya menggelengkan kepala, memberi kode untuk diam. Aku memperhatikan cara Dinda makan. Ia makan dengan sangat lahap, seolah-olah ia belum makan selama berhari-hari, padahal porsinya sudah sangat besar. Sepanjang hari itu di kantor, aku tidak bisa fokus. Pikiranku melayang pada paku emas yang diceritakan Pak Danu dalam mimpiku. Atau mungkin itu bukan sekedar mimpi? Apakah benar ada sesuatu di bawah pondasi rumah ini yang sedang menggunakan Dinda dan Septi sebagai jalan untuk bangkit kembali? Malam berikutnya, gangguan itu bukan lagi hanya pada Dinda. Saat aku sedang di kamar mandi, aku mendengar suara Septi sedang berbicara sendirian di ruang tamu. Suaranya terdengar manis, namun sangat kental dengan nada yang melengking. Aku mengintip dari celah pintu kamar mandi. Septi sedang duduk bersila di atas lantai tegel yang dingin, menghadap ke arah cermin besar di ruang tamu. Ia sedang menyisir rambutnya yang basah, padahal ia sudah mandi sejak sore tadi. Cantik ya kita, besok siapa lagi yang datang? Gumam Septi sambil tersenyum ke arah cermin. Di dalam pantulan cermin itu, aku tidak melihat wajah Septi. Aku melihat sosok kuntilanak dengan rahang bawah yang menggantung, sedang tersenyum lebar di belakang tubuh Septi, menyisir rambut Septi dengan kuku-kuku hitamnya. Aku segera menutup mata dan merapalkan doa-doa yang diajarkan Pak Ustadz saat syukuran. Hatiku berteriak penuh penyesalan. Aku telah membiarkan sahabat-sahabatku masuk ke dalam perangkap yang kubangun sendiri karena rasa takutku akan kesepian.
Aku terbangun dengan nafas yang tersengal. Jantungku berpacu, memukul-mukul dinding dada dengan keras. Mataku segera menyapu sekeliling kamar utama. Cermin itu kosong. Tidak ada sosok Septi yang menyisir rambut. Dan tidak ada kuntilanak dengan rahang menggantung. Semuanya hanya mimpi lagi. Aku memijat pelipisku yang berdenyut. Sudah beberapa kali aku terjebak dalam delusi tidur yang terasa begitu nyata. Waktu berlalu tanpa terasa. Kini kami sudah menginjak minggu kedua di bulan keempat tinggal di kontrakan ini. Selama itu pula, aku berusaha keras menepis setiap kejadian ganjil dengan logika. Suara gesekan di plafon, mungkin tikus. Aroma melati yang tiba-tiba menyeruak, mungkin pengharum ruangan tetangga. Aku menjadi ahli dalam menciptakan alasan logis demi menjaga kewarasanku dan teman-temanku. Hari Minggu di kota itu, suasananya cukup gerah. Aku dan Dinda sedang asyik bersantai di ruang tengah. Duduk lesehan dengan laptop di depan kami. Kami sedang maraton drama Cina di Netflix. CEO itu ya yang lagi ramai. Tenggelam dalam alur cerita romantis yang membuat kami lupa sejenak pada misteri rumah ini. Dari arah lorong belakang, Septi muncul dengan wajah mengantuk. Rambutnya sedikit acak-acakan, khas orang yang baru bangun dari tidur siang yang panjang. "Kar, Din, lapar ndak? Aku mau masak mie instan nih, mau barengan ndak?" tawar Septi sambil menguap kecil. "Mau," jawabku dan Dinda serempak tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. Septi tidak lagi berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, membalikkan badan, dan berjalan menuju dapur. Tak lama kemudian, aku mendengar suara klik dari pemantik kompor gas, disusul suara gemericik air yang dituangkan ke dalam panci. Suasana terasa sangat normal, sangat manusiawi. Di sela-sela denting sendok yang terdengar dari dapur, Dinda tiba-tiba mengecilkan volume laptop. Ia menatapku dengan tatapan yang sedikit lebih serius dari biasanya. "Kar," bisik Dinda, "gue mau nanya sesuatu, tapi jangan kasih tahu Septi ya." Aku menoleh. "Nanya apa, Din?" "Selama 4 bulan kita di sini, lu ngerasa ada yang ganjil gak sih? Jujur ya, belakangan ini setiap gue tidur, gue ngerasa tidur gue gak pernah nyenyak. Gue ngerasa kayak denger suara orang berbisik-bisik tepat di samping kuping gue. Tapi anehnya, setiap bangun pagi, badan gue malah kerasa seger banget, kayak habis dapat suntikan energi. Tapi suara itu bener-bener ganggu, Kar. Kayak suara perempuan yang lagi ngeratapi sesuatu." Aku tertegun. Logikaku mencoba bekerja cepat mencari alasan. Mungkin itu suara anginnya masuk lewat ventilasi lorong, Din. Kamu tahu kan rumah tua begini banyak celah udaranya. Suara angin bisa berubah jadi suara siulan atau bisikan kalau kena sudut yang pas." Dinda tampak ragu, namun ia mengangguk pelan. Mungkin ya." Belum sempat Dinda melanjutkan bicaranya, tiba-tiba terdengar suara gerbang depan dibuka. Kami berdua menoleh ke arah pintu. Sesosok gadis masuk dengan ceria, menenteng 3 bungkus plastik berisi sate lontong yang aromanya langsung memenuhi ruangan. Gadis itu adalah Septi. "Hai guys, lihat nih, aku beli sate lontong di perempatan depan gang. Tadi pas bangun tidur, aku ngerasa lapar banget. Jadi aku langsung keluar lewat pintu depan. Pas kalian asik nonton, nih buat kalian juga," ujar Septi sambil tersenyum lebar. Darahku mendadak terasa berhenti mengalir. Bulu kuduku meremang, berdiri dengan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Merekabak kabeh. Aku melirik ke arah Dinda dan kulihat wajahnya sudah seputih kertas. "Sep, kamu baru pulang?" Suaraku bergetar. "Iya, kenapa? Tadi aku lewat samping. Pas kalian lagi ketawa-ketawa nonton drama itu loh. Mungkin kalian nggak ngeh," jawab Septi santai sambil berjalan menuju meja makan. Aku dan Dinda saling berpandangan selama 1 detik. Lalu tanpa komando, kami berdua bangkit dan berlari menuju dapur sekuat tenaga. Di sana,
Di atas kompor, sebuah panci berisi air sedang dipanaskan. Gelembung-gelembung air mulai naik ke permukaan, menandakan air itu baru saja mulai mendidih. Tapi dapur itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada piring mie, tidak ada bungkus mie yang terbuka. Hanya panci itu yang berdiri diam di atas api yang menyala biru. "Kar, tadi itu siapa, Kar?" bisik Dinda dengan suara yang hampir hilang. Aku tidak bisa menjawab. Pikiranku yang biasanya logis kini lumpuh total. Siapa yang tadi menawarkan mie? Siapa yang tadi berjalan melewati kami dan menyalakan kompor? Septi menyusul kami ke dapur dengan wajah bingung. Kalian kenapa sih? Kok malah lari-lari? Nih, satenya mau dipindahin ke piring dak. Ia melihat ke arah kompor. "Oh, kalian lagi manasin air ya? Buat bikin teh anget ya? Wah, pas banget nih makan sate, minumnya teh anget." Septi dengan tenangnya mengambil piring-piring di rak. Sama sekali tidak menyadari kengerian yang baru saja terjadi. Aku melihat tangannya bergerak cekatan menyiapkan makanan. Ia tampak begitu normal, begitu hidup. Dinda menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, meminta penjelasan. Aku hanya bisa memberikan anggukan kecil. Sebuah isyarat untuk tetap diam dan mengikuti permainan ini. Kami tidak boleh memberitahu Septi. Septi adalah yang paling penakut di antara kami berdua. Jika ia tahu bahwa ada sesuatu dalam tanda kutip yang baru saja meniru dirinya di rumah ini, ia mungkin akan pingsan atau langsung kabur tanpa membawa barang apapun. "Iya Sep, tadi gue yang nyalain kompor, pengen bikin teh." Dustaku dengan tenggorokan yang terasa sangat kering. Aku mematikan kompor dengan tangan yang gemetar hebat. Air yang mendidih itu adalah saksi bisu bahwa yang tadi masuk ke dapur bukan sekedar bayangan, melainkan sesuatu yang bisa menyentuh benda fisik, sesuatu yang mulai berani menampakkan eksistensinya dengan meniru wajah teman-temanku sendiri. Malam itu, kami makan sate lontong dalam diam. Septi terus bercerita tentang betapa ramainya tukang sate di depan gang, sementara aku dan Dinda hanya merespon seadanya. Setiap kali aku mengunyah daging sate itu, rasanya hambar. Mataku terus melirik ke arah lorong dapur yang gelap. Aku menyadari satu hal. Penghuni rumah ini sudah tidak lagi sekedar menghantui. Mereka mulai berinteraksi. Mereka mulai masuk ke dalam rutinitas kami. Dan yang paling menakutkan adalah kemampuannya meniru Septi dengan sangat sempurna, hingga aku yang sudah terbiasa dengan hal-hal aneh pun tidak bisa membedakannya. Setelah makan, Septi pamit untuk mandi duluan. Begitu suara air terdengar dari kamar mandi, Dinda langsung menarik lenganku. "Kar, kita nggak bisa diam aja. Tadi itu benar-benar bukan Septi." Gue ngerasa suaranya tadi agak lebih datar. Dan sekarang gue sadar pas Septi yang pertama tadi lewat, dia nggak ada suaranya sama sekali pas jalan di ubin. "Gue tahu Din, gue tahu," bisikku. "Tapi kita harus tetap tenang di depan Septi. Kita nggak mau dia trauma." "Tapi sampai kapan, Kar? Ini udah bulan keempat dan mereka makin berani. Besok-besok siapa lagi yang bakal ditiru? Gue atau elu?" Aku terdiam. Pertanyaan Dinda menghantamku telak. Di sudut ruang tamu, aku melihat bayangan di cermin besar, seolah bergerak sendiri. Meski tidak ada orang di depannya, aku merasa kontrakan ini perlahan-lahan sedang menutup pintunya bagi kami, menjebak kami dalam sebuah sandiwara yang mereka sutradarai. Malam itu setelah kejadian aneh di dapur, suasana rumah terasa jauh lebih berat bagi Dinda. Ia mencoba menjamkan mata, namun kegelapan di balik kelopak matanya justru membawa sukmanya terseret jauh ke masa lalu. Dalam mimpinya, Dinda berdiri di tengah rumah yang sama, namun bentuknya jauh lebih sederhana. Dindingnya masih berupa susunan bata merah yang belum diplester sempurna, dan lantainya masih berupa semen kasar. Akan tetapi, ia mengenali tata letaknya. Ini adalah rumah kontrakan mereka di masa lalu. Ia melihat 3 sosok wanita, seorang ibu yang tampak anggun dengan kebaya loak dan kain jarik, serta 2 anak perempuannya yang masih muda, berusia sekitar 18 dan 15 tahun. Mereka terlihat sangat damai. Sang ibu sedang menyisir rambut anak sulungnya di ruang tengah,
sementara si bungsu sibuk menyiapkan air di dapur. Tidak ada sosok lelaki di sana, seolah mereka hanya hidup bertiga mengandalkan hasil ladang. Namun, kedamaian itu berubah menjadi horor yang memekakkan telinga. Langit dalam mimpi Dinda berubah menjadi merah darah. Di kejauhan, terdengar teriakan massa dan deru langkah kaki yang kasar. Itu adalah tahun 1965. Masa di mana fitnah dan kekacauan politik sedang memuncak. Tiba-tiba, pintu depan didobrak paksa oleh sekelompok pria dengan ikat kepala kain dan parang di pinggang. Mereka adalah anggota organisasi radikal yang sedang menyisir desa. Tanpa banyak kata, mereka menyeret sang ibu ke kamar utama. Si sulung ditarik paksa ke arah dapur, dan si bungsu diseret ke dalam kamar mandi. Dinda berdiri mematung sebagai saksi bisu. Air matanya mengalir deras melihat adegan keji itu. Di kamar utama, sang ibu sedang diperk secara bergantian. Di dapur, si sulung menjerit pilu saat kehormatannya direnggut di atas meja beton. Di kamar mandi, si bungsu meronta-ronta dalam kegelapan. Penyiksaan biadab itu tidak berhenti di sana. Untuk menghilangkan jejak, para pria itu menghantamkan balok kayu ke wajah ketiga wanita itu. Dinda mendengar suara tulang rahang yang remuk, suara yang menjelaskan mengapa salah satu kunti yang dilihat Kartika memiliki rahang yang menggantung. Sang ibu dan si sulung kemudian disayat lehernya dengan parang hingga darah memuncrat membasahi lantai kamar dan dapur. Sementara si bungsu dengan sisa tenaga yang ada dipaksa masuk ke dalam bak mandi dan kepalanya ditekan ke dalam air hingga ia tewas tenggelam. Biadab, tidak. Dinda ingin berteriak, namun suaranya tercekat. Ia hanya bisa tersungkur sambil menangis sesenggukan melihat jasad-jasad malang itu ditinggalkan begitu saja. Dinda, bangun Din, Dinda. Suara Kartika dan Septi menembus kabut mimpi itu. Dinda tersentak bangun. Wajahnya basah kuyup oleh air mata dan keringat. Ia masih terisak-isak. Dadanya naik turun dengan tidak beraturan. Kartika dan Septi menatapnya dengan sangat khawatir. Mereka mendengar Dinda mengigau dengan suara yang sangat menyedihkan sejak tadi subuh. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Dinda bangkit dengan lunglai. Ia berjalan menuju dapur, menyalakan keran wastafel, dan membasuh wajahnya berkali-kali, seolah-olah ingin menghapus memori mengerikan tadi. Setelah merasa sedikit tenang, ia duduk di kursi meja makan, di tempat yang sama di mana ia melihat Septi palsu kemarin. Gar, Sep, gue tahu sekarang, ujar Dinda dengan suara serak. Dinda kemudian menceritakan setiap detail mimpinya, tentang rumah yang lebih sederhana, tentang penyerangan itu, dan tentang bagaimana mereka dibunuh. Saat Dinda menceritakan detail rahang yang remuk, leher yang disayat, dan korban yang tenggelam di bak mandi, Kartika merasakan hawa dingin yang dingin luar biasa. Itu mereka, batin Kartika. Kunti dapur yang lehernya berdarah, kunti kamar mandi yang tenggelam, dan sosok tua di kamar utama yang rahangnya hancur. Din, Kartika memegang tangan Dinda. Di mimpi itu, apa lu dengar mereka manggil nama satu sama lain? Dinda mengangguk pelan, mencoba mengingat suara-suara di antara jeritan itu. Iya, ibunya namanya Bu Surti, anak yang paling besar namanya Ramawati, dan yang kecil yang di kamar mandi namanya Julaiha. Kartika terdiam sejenak. Segala potongan teka-teki selama 4 bulan ini akhirnya menyatu. Mereka tidak bermaksud jahat. Mereka tidak ingin mencelakai Dinda atau Septi. Mereka hanya ingin diakui. Mereka ingin seseorang mengetahui kebenaran pahit yang terkubur bersama pondasi rumah ini selama puluhan tahun. Mereka gak minta nyawa kita, ucap Kartika dengan yakin. Mereka cuma minta dikirimkan doa yang benar. Selama ini mungkin orang-orang cuma takut dan mengusir mereka, tanpa tahu kalau mereka adalah korban ketidakadilan. Kartika menoleh ke arah Septi yang kini wajahnya sudah pucat pasi mendengarkan cerita itu. Sep, Din, kita harus bertindak. Kita nggak bisa cuma diam atau takut lagi.
kita bakal adain pengajian besar, syukuran sekaligus kirim doa khusus atas nama Ibu Surti, Kak Rahmawati, dan Kak Julaiha. Kartika teringat nasihat Pak Harjo dalam ingatannya, atau mungkin dari sisi lain batinnya, bahwa cara terbaik untuk mendamaikan arwah yang mati penasaran bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan memanusiakan mereka kembali dalam doa. Kita siapin nasi tumpeng, kita undang Ustadz lagi, tapi kali ini bukan untuk mengusir, lanjut Kartika. Kita minta beliau memimpin doa khusus untuk ketenangan jiwa mereka bertiga, biar mereka tahu kalau penderitaan mereka sudah berakhir dan ada orang yang peduli. Sore itu juga, mereka bertiga mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Kartika memesan kebutuhan syukuran, sementara Dinda dan Septi membersihkan setiap sudut rumah, terutama dapur dan kamar mandi, dengan rasa hormat yang baru. Tidak ada lagi rasa takut yang mencekam, yang ada hanyalah rasa iba yang mendalam. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, bau melati yang biasanya terkesan horor kini tercium lebih lembut, seolah-olah ada hembusan nafas lega yang keluar dari dinding-dinding tua rumah kontrakan tersebut. Malam syukuran dan kirim doa itu berlangsung dengan sangat khidmat. Pak Ustadz memimpin tawasul, menyebutkan nama Ibu Surti, Rahmawati, dan Julaiha dengan lantang dan penuh ketulusan. Di tengah lantunan ayat-ayat suci, aku, Dinda, dan Septi sempat merasakan hembusan angin sejuk yang berputar di ruang tamu, membawa aroma wangi melati yang paling murni yang pernah kami rasakan. Bukan lagi wangi melati yang bercampur anyir, melainkan wangi yang menenangkan jiwa. Sejak malam itu, segalanya berubah total. Hawa rumah kontrakan yang tadinya terasa lembab, pengap, dan seringkali membuat bulu kuduk berdiri, kini berubah menjadi sangat adem. Rasa berat yang biasanya menekan pundak setiap kali kami melewati lorong dapur, kini benar-benar sirna. Kedamaian yang sebelumnya hanya terasa sebagai tipuan dalam mimpi, kini menjadi kenyataan yang kami rasakan setiap detik. Gangguan-gangguan masif seperti suara cakaran, tawa melengking, hingga penampakan sosok hancur yang mengerikan tidak pernah terjadi lagi. Ibu Surti dan kedua anaknya seolah telah menemukan kedamaian yang mereka cari selama puluhan tahun. Luka batin mereka terobati karena ada manusia yang akhirnya sudi mendengarkan jeritan sunyi mereka dan memuliakan nama mereka dalam doa. Namun, bukan berarti mereka pergi sepenuhnya. Memasuki bulan-bulan terakhir masa kontrak kami, penampakan masih sesekali terjadi. Bedanya, manifestasi mereka kini jauh lebih enak dipandang mata. Kadang saat aku sedang memasak di dapur, aku melihat sekelebat bayangan wanita muda berbaju kebaya bersih sedang tersenyum sekilas di sudut mata sebelum menghilang. Atau Dinda yang sering melihat sosok Ibu Anggun duduk di kursi ruang tamu, seolah sedang menjaga kami yang sedang beristirahat. Mereka tidak lagi menakuti, mereka bermanifestasi sebagai sosok manusia normal tahun 60-an, tampak utuh, cantik, dan tenang. Mereka seolah telah menjadi pelindung tak kasat mata bagi kami bertiga. Meskipun teror telah berubah menjadi harmoni, kami tetaplah manusia normal. Sebagai wanita muda yang ingin menjalani hidup dengan tenang tanpa harus berbagi ruang dengan dimensi lain, kami bertiga sering berdiskusi saat malam tiba. Jujur ya Kar, rumah ini sekarang emang enak banget. Tapi aku tetap saja suka kaget kalau tiba-tiba lihat Mbak Rahmawati lagi berdiri di dekat dispenser pas aku mau ambil minum. Curhat Septi sambil tertawa kecil, meski ada nada serius di sana. Dinda mengangguk setuju. Iya Sep, meskipun mereka udah cantik dan gak ganggu, tetap aja rasanya aneh kalau kita lagi dandan di depan cermin. Tiba-tiba ada bayangan Ibu Surti lagi lewat di belakang. Jiwa kita tetap ngerasa ada tamu yang gak diundang. Aku memahami perasaan mereka. Seindah apapun manifestasi makhluk astral, frekuensi mereka akan tetap memberikan sedikit beban pada mental orang awam dalam jangka panjang. Kami tidak bisa selamanya hidup berdampingan dengan memori kelam masa lalu yang bermanifestasi menjadi sosok.
Tepat di hari terakhir bulan ke-12, kami memutuskan untuk memindahkan barang-barang kami ke sebuah rumah kontrakan baru di perumahan yang lebih modern. Sesaat sebelum aku mengunci pintu pagar untuk terakhir kalinya, aku berdiri diam di depan teras. Aku memejamkan mata dan berpamitan dalam hati. Ibu Surti, Mbak Ramawati, Dek Julaiha, kami pamit. Terima kasih sudah mengizinkan kami tinggal di sini. Semoga doa-doa kami selalu menjadi cahaya untuk kalian di sana. Tiba-tiba terdengar suara angin lembut yang membisikkan kata "Terima kasih" yang sangat samar di telingaku. Aku tersenyum, lalu memutar kunci pagar besi itu. Kami melangkah pergi dengan perasaan lega. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi rasa takut yang menghantui. Kami meninggalkan Jalan Melati nomor 13. Bukan karena benci, tapi karena tugas kami sebagai manusia yang mendengar kisah mereka telah selesai. Rumah itu kini tak lagi angker. Ia kini hanya sebuah rumah tua yang menyimpan cerita tentang keadilan yang akhirnya tersampaikan lewat doa 3 orang karyawan wanita. Petualangan mistis di kontrakan itu berakhir di sini, meninggalkan sebuah pelajaran berharga bagi kami, bahwa terkadang di balik rupa yang paling menakutkan terdapat jiwa yang paling terluka, yang hanya butuh sedikit empati untuk bisa kembali pulang ke haribaan Tuhan dengan tenang. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa mengambil hikmah. Fakta secara pamit. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Matur nuwun.